Good morning everybody. Introduce myself. My name is Christina Retels Toruspane. Call me Rias Torus. English Education in Universitas HGBP Nomensen Medan. Nah, today we will talk about stating obligation expression. Jadi, hari ini kita akan belajar gimana sih cara menyatakan atau menyampaikan ekspresi kewajiban. Apa sih kewajiban itu? An obligation is a course of action that someone is required to take, whether legal or moral. Nah, jadi maksud dari obligation atau kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang, baik secara hukum maupun moral. Dan ada juga kewajiban dalam konteks normatif lainnya, seperti kewajiban etika, kewajiban sosial, dan mungkin dalam hal politik, di mana kewajiban merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, ciri-ciri penggunaan obligation itu di dalam sebuah percakapan formal ataupun resmi, dan yang pertama, should or ought to. Di dalam kalimat ini menggunakan be supposed to untuk memberikan obligation atau kewajiban. Nah, dalam penggunaan ini dalam bahasa Inggris yang diucapkan menunjukkan kewajiban kurang kuat. Dan contohnya, you're supposed to turn off the light when you are not working in the room. Yang kedua, be supposed to sering digunakan untuk menceritakan tentang sesuatu yang dianggap benar oleh banyak orang atau yang secara luas diyakini. Nah, contohnya, it's supposed to be a bad luck to spill salt. Dan yang kedua, milk is supposed to be good for our bones. Dan yang ketiga, you're not supposed to open an umbrella indoors, it is unlucky. Dan yang ketiga, be supposed to dapat diartikan sebagai be required atau be expected to jika kenyataan tidak sama dengan pernyataan. Nah, contohnya, you were supposed to submit your assessment a week ago. Nah, dalam pernyataannya ini, jika kenyataan tidak sama itu adalah you were required to submit your homework a week ago, but you don't do it. Dan yang kedua, the test was supposed to start at 10 sharp, but the teacher was late. Nah, tidak samanya itu dengan pernyataannya the test started after 10. Dan yang keempat, be not supposed to yang digunakan untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak diperbolehkan ataupun dilarang. Nah, contohnya, you're not supposed to smoke in this room. This is an air conditioned room. Dan di dalam is not supposed to itu tidak diperbolehkannya itu atau dilarangnya itu seperti it is forbidden to smoke in the air conditioned room. Dan yang kedua, I am not supposed to tell you this secret. Nah, di dalam contoh I am not supposed to tell you this secret, nah tidak diperbolehkan itu seperti I am not allowed to tell you this secret. Nah, di dalam obligation itu pasti ada ekspresi of obligation. Mau tahu? Dan yang pertama itu adalah present or future form. Dan di dalam present or future form ini mempunyai singular and plural. Nah, singularnya itu gimana? Ini apa? I am supposed to. Dan yang kedua, she supposed to. Yang ketiga, he supposed to. Yang keempat, it's supposed to. Nah, di dalam pluralnya itu where supposed to, you supposed to, they supposed to. Nah, di dalam past form itu ada juga singular and pluralnya. Nah, singularnya itu apa? I was supposed to, she was supposed to, he was supposed to, it was supposed to. Nah, pluralnya itu we were supposed to. Dan yang kedua, you were supposed to. Yang ketiga, there were supposed to. Nah, di dalam expression of obligation ini ada catatannya. Yang pertama, jika kalian menggunakan supposed to, maka diikuti oleh sebuah verb one.
yang disebut dengan kata kerja. Dan yang kedua, jika kalian menggunakan superlative, maka diikuti sebuah adjektif atau dibilang dengan kata sifat dan noun disebut juga dengan kata benda. Nah, ekspresi mengungkapkan keharusan itu apa sih? Nah, ketika kita mengungkapkan keharusan dalam bahasa Inggris itu, kita bisa menggunakan kata-kata. Nah, seperti contoh have to, dan yang kedua much. Nah, dalam ekspresi mengungkapkan keharusan, dia mempunyai struktur obligation. Nah, apa sih struktur obligationnya itu? Dan yang pertama, subject plus much plus verb 1. Dan yang kedua, subject plus must be plus adjective or noun or adverb. Nah, contoh dari obligation expression itu yang pertama, have to, disebut dengan harus. Nah, have to itu merupakan modal verb yang digunakan untuk menunjukkan yang kita harus lakukan. Nah, contohnya, do we have to bring a friend for our school yard? Apakah kita harus membawa sebuah tanaman untuk halaman sekolah kita? Dan yang kedua, do you have to go? Apakah kamu harus pergi? Dan yang ketiga, I have to go to school at 7 o'clock. Kita harus berangkat ke sekolah pukul 7. Dan yang keempat, we have to school ID card. Kita harus menunjukkan kartu pengenal kita. Dan yang kedua, dengan memakai must. Sama juga artinya dengan harus. Nah, must ini dipergunakan untuk menyatakan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, biasanya berhubungan dengan aturan. Nah, contohnya itu, all student must wear uniform. Semua murid harus mengenakan seragam. Dan yang kedua, you must speak louder. I can't hear you. Kamu harus berbicara lebih keras supaya tidak dapat mendengarmu. Di dalam application ini ada vocabulary corner. Apa sih vocabulary itu, Miss? Vocabulary itu kayak kata-kata penambahan dalam kalimat. Nah, contohnya yang pertama, have to adalah harus. Yang kedua, must, itu juga harus. Dan yang ketiga, wear, mengenakan. Dan yang keempat, speak, adalah berbicara. Yang kelima, drive, mengendarai. Yang keenam, show, menunjukkan. Yang ketujuh, bring, membawa. Dan yang kedelapan, plant, tanaman. 9, law, hukum. Dan yang ke-10, rule, aturan. I think that's all for our today. Thank you for watching and see you next time. Bye.